Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ulfi Kartika Octaviana dari Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas kesempatan dan dalam program ini. Untuk hari ini kami akan berbagi tentang pengetahuan pengelolaan keuangan pribadi. Apa sebenarnya pengelolaan keuangan pribadi? Kita lihat dari definisi Kitman 2002, ini membahas manajemen keuangan pribadi adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya uang dari unit individual atau rumah tangga. Nah, dari pengelolaan keuangan pribadi ini ada 3 kunci yang untuk menjaga kita berada pada jalan yang benar. Apa saja? Yang pertama adalah prioritas. Prioritas ini kita bahas tentang untuk menentukan prioritas, diawali kita paham memahami kondisi keuangan kita. Untuk memahami kondisi keuangan itu sendiri, kita tahu sumber penghasilan kita itu dari mana saja dan pengeluaran kita itu kemana saja. Dari situ kita bisa tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Kondisi keuangan juga sangat bergantung pada beberapa hal, antara lain status kita, apakah menikah atau tidak, kemudian jumlah anggota keluarga kita, kemudian apakah ada yang sakit. Hal seperti itu akan mempengaruhi kondisi keuangan kita. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami kondisi keuangan kita, kita tentukan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita adalah di tahap-tahap akhir setelah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Ini kunci pengelolaan keuangan yang pertama. Yang kedua adalah penaksiran. Penaksiran ini kita bisa menaksir uang yang sudah kita investasikan di beberapa investasi, bisa investasi dalam bentuk tabungan atau investasi dalam bentuk yang lain. Kita bisa menaksir tingkat pengembalian dari masing-masing investasi tersebut. Yang terakhir adalah pengendalian diri atau kontrol diri. Nah, ini dalam kontrol diri tujuannya untuk bisa kita terapkan prioritas yang kita butuhkan apa saja, sehingga kita bisa mengambil keputusan keuangan ini secara lebih bijaksana. Manajemen keuangan pribadi kalau menurut Senduk 2004 itu meliputi beberapa keputusan. Yang pertama, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Nah, harta produktif ini maksudnya harta yang bisa menghasilkan uang kembali. Nah, misalnya kalau ibu-ibu punya uang, diberikan sapi, nah sapi ini akan bisa menjadi uang kembali kalau kita jual, atau misalnya kita ambil susunya, ini bisa memberikan penghasilan uang lagi. Kemudian yang kedua, mengatur pengeluaran Anda. Jadi Anda harus menentukan prioritas nih, mana yang pengeluaran itu menjadi kebutuhan, mana yang pengeluaran itu adalah keinginan. Yang ketiga, berhati-hati dengan hutang. Keputusan tentang hutang ini sangat penting karena apakah ini layak untuk kita biayai sampai dengan jalan berhutang ini. Kemudian sisihkan untuk masa depan, jangan sampai di masa tua kita kesusahan. Jadi harapannya ketika masa tua kita sudah bersenang-senang, kita santai gitu ya. Yang terakhir, memiliki proteksi. Di antara pengelolaan keuangan ini kita juga harus punya pengetahuan tentang literasi keuangan atau melek keuangan. Melek keuangan sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang akan mempengaruhi sikap perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pengelolaan keuangan kita. Nah, karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan keuangan atau tidak melek keuangan, kita bisa salah dalam mengambil keputusan keuangan kita bisa terlilit hutang, dan terakhir kita bisa jadi korban investasi bodong. Dalam berinvestasi, kita high risk, high return. Artinya ketika resiko investasi itu tinggi, tingkat pengembalian juga tinggi. Ketika risiko itu rendah, tingkat pengembaliannya juga rendah. Nah, biasanya dalam investasi bodong ini kita ditawarin, diiming-imingin dengan risiko yang rendah tapi tingkat pengembalian tinggi.
Dari kesekian itu, kita harus memahami bahwa harus banyak hal yang kita hindari ya. Yang pertama, untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, pertama kita harus hindari yang namanya boros dan konsumtif, Ibu. Ini juga dengan gaya hidup hedon atau misalnya dengan segala macam bentuk produk-produk yang sekarang pasarnya sudah di tangan kita, yaitu di HP kita. Itu sangat apa ya, sangat menjadi tidak tahan untuk bisa menghindar dari tawaran-tawaran Shopee yang diskon-diskon besar, padahal itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Itu kita harus bijak dalam membelanjakan uang kita, boros dan konsumtif, kemudian tidak melek keuangan. Tadi kita harus paham tentang pengetahuan produk-produk keuangan. Nah, produk keuangan ini macamnya banyak, Ibu-ibu. Biasanya lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau misalnya eh, dana reksa atau perusahaan investasi yang bisa membantu kita untuk menginvestasikan dana kita ke investasi-investasi yang aman dan tingkat pengembalian cukup menguntungkan untuk kita. Kemudian hutang tanpa perhitungan kita harus hindari, dan terakhir tidak ada dana darurat. Harapannya kita setiap keluarga, setiap individu memiliki dana darurat untuk kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan gitu. Saya rasa sekian eh, pengetahuan yang bisa kami bagikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.